فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang terakhir kita ambil masih sambungan daripada syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih mengenai barakallahu fikum penjelasan terhadap matan Al-Baiquniyah, yaitu ucapan Al-Imam Al-Baiquni, wa ma udhifa lin-nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u, dan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun penetapan maupun sifat, maka itu adalah marfu'. Adapun yang disandarkan kepada tabi'in itu adalah maqtu'. Adapun yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Nah, sekarang kita akan lanjutkan halaman yang ke-34. Nah, barakallahu fikum, kata beliau di situ, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa inna masumiya al-marfu' marfu'an. Kenapa hadis marfu' ini dinamakan marfu'? Kenapa? Lirtifa'i martabatihi. Lirtifa'i martabatihi, karena tingginya kedudukannya. Kenapa kok bisa tinggi? Li'anna sanada ghayatuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sanadnya itu, paham ya? Rangkaian perawinya itu puncaknya sampai kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Paham itu ya? Li'anna sanada, sanad itu kan rangkaian para perawi yang bisa mengantarkan ke matan itu, sanad itu. Nah, paham ya? Silsilatur rijal al-musnilatu ilal matan. Apa itu? Rangkaian para rijalul hadis atau para perawi yang bisa mengantarkan kepada matan. Nah, ini sampai mana silsilahnya? Sampai kepada Rasulullah, ini marfu' namanya. Fa inna hadza arfa' ma yakunu martabatan. Maka ini lebih tinggi dari sisi kedudukannya. Paham ya? Nah, itu marfu'. Wa amma ma udhifa ila Allah ta'ala min al-hadis fa innahu yusamma al-haditsul qudsi. Ini beda lagi. Lebih tinggi lagi ini. Adapun apa-apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala min al-hadis berupa ucapan atau hadis, fa innahu yusamma, maka hal tersebut atau hadis tersebut dinamakan dengan al-hadisul qudsi. Apa itu ya? Hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang memang disandarkan kepada Allah taala. Qala Allah taala, qala azza wa jalla fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Paham ya? Misalnya seperti itu. Nah, awil hadits ilahi dinamakan hadis qudsi atau al-hadits al-ilahi, awil hadits rabbani atau dinamakan hadis rabbani. Tiga penamaan ya, sama aja ya. Al-haditsul qudsi, nama lainnya al-haditsul rabbani atau al-haditsul al-ilahi. Kenapa kok dinamakan hadis qudsi? Li'anna muntahahu ila rabbil alamin. Dikarenakan habisnya sanad tersebut sampai kepada Rabb semesta alam ini. Wal marfu' muntahahu ila nabi. Sedangkan marfu' itu sanadnya habis sampai mana? Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih tinggi mana berarti? Yang jelas hadis qudsi. Karena Allah Subhanahu wa taala menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukilkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Contohnya misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, a'dadtu lil ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Rawahu Muslim itu. Paham itu ya? Muttafaqun alaih. Artinya apa artinya? Itu kan ada lafaz apa? Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis tersebut. Berarti hadis apa namanya? Qudsi. Contoh lain juga banyak, di antara hadisnya Abi Dzar, Jundub bin Junadah, rawahu Muslim itu. Fima yarwihi Rabbih azza wa jalla. Ya ibadi, ya kan? Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Itu hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kemudian contoh lain juga ada lagi hadis qudsi. Nah, Abi Hurairah rawahu Muslim juga. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi
taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat kesyirikan di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Itu hadis apa? Qudsi juga. Hadis al-Qudsi. Naam. Wa qalu wa man tabi'in wal maqtu'u. Lanjutannya, adapun ucapan Al-Imam Al-Baiquni wa man tabi'in wal maqtu'u wa hadha huwal qismu sabi'. Ini pembagian yang ketujuh. Hadis maqtu', paham ya? Nah, barakallahu fikum. Pembagian yang berapa? Yang ketujuh. Yang pertama apa? Sahih. Yang kedua apa? Hasan. Yang ketiga apa? Dhaif. Yang keempat apa? Maudhu'. Maudhu'. Benar maudhu' benar enggak? Atau marfu'? Marfu' ya? Marfu' atau maudhu'? Yang jelas ini yang ketujuh ini. Yang ketujuh. Kemarin yang keenam. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Ya, pembagian yang keempat dan kelima ini marfu' sama maqtu', ya kan? Nah, kemudian barakallahu fikum yang keempat apa? Yang keempat sama kelima itu adalah apa? Adalah marfu' sama maqtu'. Yang keenam apa berarti? Yang keenam mauquf ya? Mauquf atau bukan? Nah, mauquf kemudian yang ke-6 mauquf, kemudian yang ke-7. Yang ke-7 adalah maqtu'. Soalnya enggak urut ini. Kalau diurutkan mungkin enggak seperti itu. Enggak urut ini, paham ya? Nah. Jadi sahih, dhaif, sahih, hasan, dhaif, kemudian apa? Maqtu', marfu', maqtu', kemudian mauquf, kemudian apa itu? Qudsi ya. Qudsi tadi tambah tersendiri ya mungkin ikutkan situ mungkin. Qudsi tadi itu 7 sama itu. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Nah, berikutnya. Wa hadha huwal qismu sabi' wal maqtu' huwa, dan inilah pembagian ketujuh. Wal maqtu' huwa, nah, sedangkan maqtu', sebuah hadis kata maqtu' itu adalah ma udhifa ila tabi'in wa man ba'dahu. Yaitu hadis yang sandarkan kepada tabi'in dan orang-orang setelahnya. Atba'u tabi'in. Hakadha samahu ahlul ilm. Demikian inilah yang dinamakan oleh ahlul ilm bil hadis. Ahlul ilm yang mereka tahu atau paham masalah hadis. Sumya bidzalika, kenapa dinamakan hal itu dengan maqtu'? Li'annahu munqati'un fi rutbah 'anil marfu'. Karena dia terputus dari tingkatan apa? Marfu'. Wa 'anil mauquf, dan terputus dari tingkatan mauquf. Karena mauquf itu berhentinya sampai mana sanadnya? Sahabat kan itu. Sedangkan maqtu' ini kan dari apa? Sampai tabi'in saja atau di bawahnya. Misal contohnya, ma law nukila kalamun 'anil Hasan al-Basri. Contohnya kalau seandainya dinukilkan sebuah kalam dari Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, fa naqulu anhu hadza atharun maqtu'. Karena Hasan al-Basri tabi'in. Tahu ya? Nah, maka ini asalnya maqtu' ini. Maqtu'. Atau misalkan asalnya Muhammad ibn Sirin, tabi'in bukan ya? Tabi'in. Nah, barakallahu fikum, karena maqtu'. Paham insyaallah ya? Wa ma udhifa ila sahabi naw'an. Nah, sekarang kalau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat itu ada dua jenis. Paham ya? Nah, baik ucapan, perbuatan maupun yang semisalnya kalau disandarkan kepada para sahabat itu ada dua jenis. Yang pertama, masabata lahu hukm rafa', yaitu penisbahan yang dia itu tetap memiliki hukum rafa'. Paham ya? Nah, itu apa-apa yang disandarkan tapi memiliki hukum apa? Rafa'. Fa innahu yusamma 'indahum al-marfu' hukman. Yang sering dikenal apa? Lahu hukm rafa' itu loh. Memiliki hukum rafa' marfu'. Nah, itu yang disandarkan pada para sahabat. Yang pertama. Yang kedua, wa ma lam yathbut lahu hukm rafa', yaitu penyandaran yang tidak tetap padanya hukum rafa'. Fa innahu yusamma mauquf. Jadi kalau perbuatan sahabat kok tidak ada unsurnya dari apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam artian na'am barakallahu fikum tidak memiliki hukum rafa', berarti mauquf. Nah, karena nanti yang memiliki hukum rafa' itu ada juga. Seperti misalkan na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am sahabat ini melakukan na'am barakallahu fikum perkara ini misalkan. Atau ukhbirtu, aku dikabarkan. Nah, itu menunjukkan bahasanya enggak mungkin jadi kabari kecuali ngabarin Rasulullah itu loh. Paham ya? Nah, aku dikabarkan atau
Kunna nu'maru. Dahulu kami diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Paham ya? Itu walaupun dia tidak menyebutkan Rasulullah, tapi mafhumnya dari hadis tersebut, yang dipahami dari hadis tersebut adalah apa? Yang memerintahkan adalah Rasulullah. Sehingga memiliki apa? Hukum rafa'. Apa maksudnya ya itu ya? Nah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah. Dulu kami diperintahkan untuk apa? Untuk mengqada' puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Itu berarti kunna nu'maru berarti siapa yang memerintahkan? Rasulullah, sehingga memiliki hukum rafa' di situ. Kita lihat sini, fal atharul lati turwa an Abi Bakrin. Asar-asar yang diriwayatkan dari Abu Bakar, siapa Abu Bakar itu namanya? Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Quhafah, wa Umar, Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, asar-asar yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar, au an ayyi wahidin minas sahabat, atau dari salah satu dari kalangan sahabat, nusammiha mauqufah. Kita katakan apa mauquf. Apa ya? Asarnya mauquf. Nah, ini asar ya, bukan hadis ya. Karena secara khususnya gitu. Secara rinciannya kalau hadis itu kan disandarkan oleh siapa? Rasulullah. Kalau asar berdasarkan sahabat. Nah, atau yang di bawah sahabat, asar. Asarnya sahabat, asarnya tabi'in, asarnya atba'ut tabi'in, kan itu. Nah. Kata beliau, wa hadha huwal istilah. Inilah istilah. Wala musyahata fil istilah, tidak ada pertentangan dalam masalah istilah. Perbedaan istilah itu enggak ada pertentangan. Nah, tidak ada perselisihan atau pertentangan fil istilah dalam masalah istilah. Wa illa, jika tidak demikian, fa innahu minal ma'lum, maka sesungguhnya termasuk perkara yang diketahui annahu yasihu an naqul, diperbolehkan kita mengatakan hatta fil marfu', bahkan hadis yang marfu' annahu mauquf. Wah, bayangkan tuh. Kalau cuma sekedar istilah boleh aja kita mengatakan hadis marfu' itu mauquf juga. Mauquf artinya terhenti artinya. Tapi terhenti di mana itu loh? Kan perlu penjelasan, terhenti sampai pada Rasulullah dah. Kalau cuma dengan istilah, benar enggak istilahnya? Kalau cuma diistilahkan loh. Kalau cuma istilah boleh-boleh aja, yang penting ini kan berhenti juga. Berhenti sama mana? Sama Rasulullah, kan bahasa Arabnya berhenti kan mauquf misalnya. Ya, terhenti atau dihentikan sampai Rasulullah mauquf. Tapi dengan istilah yang lain, istilah al-hadis yang seperti itu keliru. Karena ahli hadis mengatakan kalau sampai kepada Rasulullah namanya marfu, gitu loh, paham ya? Nah, cuman secara bahasa tadi, secara bahasa boleh-boleh saja. Kata beliau, li'annahu waqafa 'indan nabi. Ya, wa li'annahu wuqifa 'indan nabi, karena hadis tersebut berhenti, atau li'annahu waqafa 'indan nabi, karena hadis tersebut berhenti di sisi atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin hada istilahun wala musyahata fil istilah. Tapi ini sekedar istilah saja ya. Dan tidak ada pertikaian atau perselisihan dalam masalah istilah. Kalau cuma istilah kan boleh-boleh aja kan istilah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wal ulama'u qalu fi dhabit fil marfu' hukman. Dan para ulama mereka mengatakan untuk mengenai ketentuan daripada marfu' hukman, sebuah hadis dikatakan memiliki hukum rafa' itu bagaimana ketentuannya? Paham ya? Lahu hukmur rafa'. Hadis tersebut memiliki hukum rafa' itu bagaimana ketentuannya? Huwal ladzi laisa lil ijtihad war ra'yi fihi majal. Yaitu barakallahu fikum yang tidak ada kesempatan atau tidak ada tempat untuk ijtihad dan untuk apa? Untuk akal. Laisa lil ijtihad war ra'yi fihi majal. Maksudnya tidak ada ijtihad dan juga barakallahu fikum pemikiran-pemikiran tertentu di situ tidak ada tempatnya. Wa inna ma yu'khad hadan an syara'. Hanya saja perkara ini diambil dari syariat langsung. Paham ya? Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa lam nu'mar bi qada'is shalah. Dahulu kami diperintahkan. Nah, ini kan bukan karena ijtihad, bukan pula karena pemikiran atau pemahaman dia, tapi nu'mar diperintahkan. Siapa memerintahkan? Rasulullah, ini langsung ini. Nah, marfu', memiliki apa? Hukum rafa'. Lahu hukmur rafa'. Misal contohnya, ma idza haddatsa as-sahabiyyu an akhbari yaumil qiyamah. Contohnya adalah apabila ada salah seorang sahabat mengkabarkan tentang hari-hari kiamat atau mengkabarkan tentang hari kiamat, awil akhbar al-ghaibiyah, atau mengkabarkan tentang perkara-perkara ghaib. Nah, ini seperti ini mungkin enggak kalau mereka dari akal mereka? Atau mungkin enggak ini dari ijtihad mereka sendiri? Enggak. Tauqifiyah ini nanti. Fa inna naqulu fi, maka kita katakan pada barakallahu fikum hadis tersebut hadza marfu'un hukman. Ini memiliki hukum rafa'. Kenapa? Karena enggak mungkin mereka mengabarkan tentang hari kiamat kecuali sumbernya dari mana? Dari Rasulullah. Karena semua para sahabat udul. Paham ya? Jami'us sahabah udul. Semua para sahabat itu disifati dengan adalah semuanya udah. Jadi kalau misalkan ada misalkan ada qala rajulun minas sahabah, itu enggak perlu dicurigai. Mesti sikoh udah. Qala rajulun minas sahabah. Paham ya? Walaupun kelihatannya majhul kan kelihatannya. Tapi jahalatus sahabah itu la tadur. Jahalatus sahabah dalam artian ketidaktahuan atau tidak disebutkan namanya para sahabat itu enggak masalah.
Kenapa? Li'anna as-sahabah kulluhum udul. Paham ya? Karena para sahabat semuanya memiliki sifat adalah ini. Terkadang ada kan, ja'a rajulun minas sahabat wa qala rajulun minal ansar. Siapa rajul ini siapa? Enggak perlu dipertanyakan sudah. Paham ya? Karena sahabat semuanya apa? Udul tadi semuanya. Mau salah ya? Nah, semuanya udul memiliki 6 sifat adalah. Kita lihat sini. Li'annahu laysa lil ijtihad fihi majal. Karena untuk masalah penyebutan tentang hari kiamat dan juga kabar-kabar tentang alam ghaib itu tidak ada ijtihad, tidak ada majal, tidak ada tempat untuk ijtihad di situ. Wa kadzalika law anna sahabiyya, demikian juga kalau seandainya ada salah satu sahabat fa'ala ibadatan, dia mengerjakan sebuah ibadah lam tarid bi as-sunnah, tapi ibadah yang dia lakukan itu tidak datang dalam as-sunnah. Dia terang-terangan enggak ada itu loh. Laqulna hadza aidan marfu'un hukman. Bisa jadi ini juga kita katakan apa? Marfu' secara hukum. Buktinya enggak ada pengingkaran di situ. Bisa jadi itu Rasulullah mengikrarkan itu, membolehkan itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Nah, satu lagi, wa masalul lidzalika, mereka mencontohkan tentang hal itu bi anna Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib salat fi salatul khusuf. Nah, ini perhatikan perbuatan Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau salat di ketika salat khusuf, salat gerhana. Fi kulli rak'ah salatu rakaat. Nah, setiap kali satu rakaat itu 3 rukuk. Beda kan tadi? Beda kalau kita berapa rukuk? Yang kita ketahui 2 rukuk. Ma'an sunnah, padahal di dalam as-sunnah za'a bi ruku'ain, datang dengan 2 rukuk fi kulli rak'ah pada setiap rakaat. Ya, walaupun ini yang benar ya. Tapi tetap kita mau tidak mau membawa yang benar. Wa qalu, mereka mengatakan hadza la majala ra'yi fi. Yang seperti ini perbuatan Ali bin Abi Thalib itu melakukan hal tersebut, itu pada asalnya tidak ada majal, tidak ada tempat untuk bermain dengan akal. Ya, berdasarkan akal dia. Wala yumkin fi ijtihadun, dan tidak mungkin juga apa? Dikatakan itu ijtihadnya dia. Nah, li'anna adad rakaat amrun tauqifi. Dikarenakan mengenai jumlah rakaat itu adalah perkara yang tauqifi. Perkara tauqifi itu adalah perkara yang tidak apa? Tidak dibangun kecuali dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Nah, perkara tauqifi adalah perkara yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yahtaju ila dalil, butuh pada dalil. Minal kitab was sunnah, butuh kepada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Falaula anna 'inda Ali bin Abi Thalib ilman. Kalau seandainya tidak ada di sisi Ali bin Abi Thalib ilmu bihadza tentang mengenai perkara ini, ma shalla salatan rakaat. Niscaya beliau tidak salat dengan 3 rukuk fi rak'atin wahidah dalam 1 rakaat. Fa hadza marfu'un hukman, bisa jadi ini dikatakan marfu' secara hukum. Li'annahu la majala lil ijtihad fihi, karena tidak ada kesempatan, tidak ada tempat untuk berijtihad di situ. Paham maksudnya ya? Naam. Wa kadzalika idza qala sahabi, demikian pula apabila ada salah satu sahabat berkata, minas sunnah kada wa kada, termasuk bagian dari sunnah seperti ini. Nah, ini enggak mungkin para sahabat bikin sunnah sendiri. Berarti menunjukkan bahwa sahabat itu ngambil dari siapa? Rasulullah. Minas sunnah kada, termasuk dari sunnah seperti ini. Fa innahu marfu'un hukman, maka memiliki hukum rafa'. Li'anna sahabiyya, karena para sahabat atau karena sahabat itu idza qala minas sunnah, apabila dia mengucapkan termasuk dari sunnah, fa innama ya'ni bihi sunnatur rasul, maksudnya itu. Jadi ingat, bukan sunnahku tapi sunnah Rasul. Sehingga perlu diperhatikan dalam hadis itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Ini jangan dilihat sunnahnya per individu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa? Dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mengikuti sunnahku. Paham ya? Harus sepakat semuanya mengikuti sunnah Rasulullah. Berarti kalau ada salah satu khulafa'ir rasyidin membawa sunnah yang baru yang berseberangan dengan sunnahnya Rasulullah, maka itu mungkin sumbernya ijtihad dan semisalnya tinggalkan. Ngerti maksudnya ya? Nah, kan kita kan harus mengikuti sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Nah, tapi menyelisih dalil ataukah tidak? Menyelisih syariat ataukah tidak itu? Jadi makna itu pahami ya maknanya. Maknanya adalah sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mereka mencocoknya apa? Yang mencocoknya dengan syariat Rasulullah. Barulah kita ikuti. Nah, kita lihat sini, fa inna ma ya'ni bihi sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ka qauli Ibnu Abbas, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Dijuluki dengan al-habr. Habr, tinta atau al-bahr, lautan ilmu. Beliau dijuluki mufassirus sahabat, ahli tafsirnya sahabat, dan beliau juga termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Di antaranya siapa? Ibnu Abbas ini. Terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat indah dan bagus sekali dan mudah dihafal. Al-muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan athar, maksudnya meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kemudian berikutnya Abdullah bin Umar. Kemudian berikutnya
Anas bin Malik, kemudian berikutnya Al-Habr yaitu Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Zawjatun Nabi yaitu Aisyah ummul mukminin. Apa itu ya? Al-muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabirun wa Zawjatun Nabi. Itu pantun mengenai apa? Yang meriwayatkan athar yang paling banyak. Nah, maksudnya meriwayatkan hadis. Kaqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seperti ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hina qara al-Fatihah, ketika beliau membaca surat Al-Fatihah fi sholatil janazah wa jahara biha. Ini perhatian ini. Nah, ketika membaca surat Al-Fatihah pada salat jenazah dan mengeraskan pembacaan itu, qala li ta'lamu annaha sunnah, agar kalian mengetahui bahwasanya itu adalah sunnah. Aw liya'lamu annaha sunnah, agar apa? Nah, agar mereka mengetahui bahwasanya itu adalah sunnah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu tidak masalah, enggak ada larangan. Tidak mengurangi juga apa? Nah, kesempurnaan salat jenazah. Wa kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga sebagaimana ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum. Anas bin Malik kunyahnya Abu siapa? Abu Hamzah. Anas bin Malik dijuluki dengan apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun itu. Naam. Minas sunnah, termasuk bagian dari sunnah idza tazawwajal bikra ala sayyib. Nah, apabila seorang itu menikahi gadis, naam barakallahu fikum, maka dia berhak daripada ketika menikahi apa? Menikahi janda, maksudnya idza tazawwaja al-bikr ala sayyib, maksudnya apabila orang itu menikahi naam gadis, melebihi dalam artian menikahi gadis kemudian tidak menikahi janda, apa bedanya? Aqama indaha sab'an. Nah, ini bedanya. Maksudnya apabila orang menikah dengan gadis, maka dia tinggal nginap di rumahnya itu adalah 7 hari, sab'an. Nanti kalau janda berapa? Berapa hari? 3 hari kan? 3 hari itu. Fa hadza wa amsaluhu, maka seperti ini dan semisalnya yakunu minal marfu' hukman. Bisa jadi seperti ini dikatakan marfu' secara hukum. Li'anna sahabiyya la yudhifu sunnah illa ila sunnatir rasul. Karena yang namanya sahabat atau para sahabat tidaklah menyandarkan sunnah itu kecuali kepada sunnah siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu di antaranya. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami. Terkadang hadis itu ada yang marfu' sanadnya, ada yang aslinya tidak marfu' tapi memiliki hukum rafa' sesuai dengan kadarnya. Wa minas sunnah kadza wa kadza. Seperti itu contohnya. Nah, barakallahu fikum. Atau kunna nu'maru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti serta direnungi bersama. Barakallahu fikum, bahwasanya ilmu mustalah al-hadis itu termasuk ilmu yang mulia, yang mana seorang ketika memumpuni dan juga mengetahui serta memahami isi kandungan dari ilmu tersebut akan bisa mengetahui mana hadis yang dhaif dan mana hadis yang hasan serta hadis yang sahih. Barakallahu fikum, dan juga hadis yang maudhu' dan yang semisalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.